Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, mahasiswa-mahasiswa saya yang saya banggakan. Ketemu lagi minggu ini bersama saya, Muhammad Anwar Aini. Maaf, kembali lagi bertemu dengan saya, Muhammad Anwar Aini, di mata kuliah ERP, Enterprise Resource Planning, yang mana pada minggu ini kita akan membahas tentang Human Resource Management Process. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin tanya bagaimana dengan tugas kalian yang saya berikan kemarin terkait bagaimana menginstal Wizagi. Saya harap kalian sudah menyelesaikan semuanya ya. Jadi saya harap untuk kalian itu semua per individu sudah menginstal Wizagi itu di laptop kalian masing-masing. Karena nantinya Wizagi tersebut akan dijadikan sebagai media untuk melakukan atau melaksanakan tugas dari saya, yang mana tugas itu adalah tugas besar untuk mendapatkan nilai. Dari kemarin-kemarin kan kita sudah melakukan beberapa tugas tuh. Nah, nanti akan ada tugas besar yang mana tugas itu akan memberikan kalian nilai yang cukup signifikan. Selain ada nilai UTS sama nilai UAS. Oke. Untuk Wizaginya kita sisihkan dulu. Jadi kita masuk ke materi selanjutnya dulu, yakni di sini adalah Human Resource Management Process atau manajemen sumber daya manusia. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu ya. Di sini bentar, ini masih di sini sebelum kita masuk ke materi, kita lihat dulu di sini ada video pramateri yang akan lebih membuat kalian paham terkait apa itu manajemen sumber daya manusia. Kita mulai lihat videonya dulu ya. Nah, ini adalah arti dari MSDM itu sendiri. Beberapa tujuan dari MSDM. Itu ada beberapa tujuannya. Ini fungsi dari adanya MSDM yang pertama yakni staffing atau mengatur keanggotaan. Yang kedua bisa menjadikan sebagai evaluasi. Kalau dari video ini ya. Juga sebagai dana pelatihan atau penasehat untuk perusahaan yang kita miliki. Salah satu fungsinya itu membangun relasi karena MSDM sangat berhubungan erat dengan karyawan-karyawan yang ada di perusahaan. Fungsi lain yaitu sebagai pencari solusi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Ini salah satu juga fungsinya, kita bisa melihat mana pegawai yang benar-benar mempunyai effort untuk perusahaan kita dan ini juga yang tidak. Itu salah satu dari fungsi MSDM tadi juga. Oke. Nah, untuk pengertian sendiri yang kita ambil dari beberapa buku, manajemen sumber daya manusia adalah
memanfaatkan individu atau karyawan untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Konsekuensinya, bila kita menggunakan manajemen sumber daya manusia, adalah semua manajer yang ada di perusahaan atau di setiap tingkat yang ada di perusahaan harus melibatkan diri mereka dengan yang namanya manajemen sumber daya manusia. Oke. Terus apa sih hubungannya SDM sama IRP? Kan gitu ya pertanyaannya. Di sini ada contoh yang mana di sini kita melihat bahwa SDM itu ada di salah satu sub dari sebuah perusahaan. Nah, di salah satu sub atau divisi suatu perusahaan ini sudah pastikan mempunyai sistem informasi. Nah, sistem informasi ini diharapkan nantinya akan tertata dengan baik jika kita memiliki sumber daya manusia yang baik, atau kita bisa memanage sumber daya manusia di situ. Dengan kita melakukan hal tersebut, otomatis nanti ERP yang dihasilkan dari sebuah perusahaan tersebut akan berjalan dengan baik, karena ERP sendiri tersusun dari beberapa divisi-divisi yang ada di perusahaan. Nah, salah satu divisi yang penting di sini adalah divisi SDM atau divisi sumber daya manusia. Nah, di minggu ini kita akan membahas bagaimana kita memanage sumber daya manusia yang ada di perusahaan atau organisasi. Oke. Selain yang ada di video tadi, di sini ada beberapa fungsi yang merupakan fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Yakni yang pertama, penyediaan staf. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, memudahkan pemberian kompensasi kepada karyawan karena manajemen kita sudah tertata, jadi otomatis kita sudah bisa memanage pengeluaran-pengeluaran perusahaan sehingga nantinya memudahkan kita untuk memberikan kompensasi, kan gitu. Juga di sini ada fungsi lain, yakni keselamatan dan kesehatan akan lebih terjamin karena sudah termanage dengan baik dengan adanya manajemen sumber daya manusia. Dan yang terakhir, ada hubungan karyawan dan perburuan itu lebih harmonis karena dengan adanya ini semuanya lebih tercover. Segala sesuatunya yang tidak tercover dengan tidak adanya manajemen sumber daya, dengan adanya manajemen sumber daya akan lebih tertata dan terstruktur. Jadi otomatis akan lebih menimbulkan keharmonisan antara karyawan dan juga CEO dari perusahaan. Oke. Itu fungsi manajemen sumber daya manusia. Ini kalau beberapa fungsi tadi dijadikan sebuah gambar, maka diasumsikan gambarnya itu seperti ini. Jadi beberapa fungsi tadi itu adalah fungsi penyusun daripada manajemen sumber daya manusia yang ada. Di antaranya tadi ada penyediaan staf, itu salah satu fungsinya, pengembangan sumber daya manusia, kompensasi, keselamatan dan kesehatan karyawan, serta hubungan dengan karyawan dan perburuan atau serikat buruh biasanya yang ada di perusahaan itu ya. Oke. Untuk kita masuk ke manajemen sumber daya manusia, kita perlu dulu mempertimbangkan faktor-faktor apa yang ada di lingkungan organisasi atau perusahaan tersebut. Untuk faktor-faktornya biasanya ada faktor eksternal dan faktor internal. Untuk faktor eksternal sendiri ada tenaga kerja, aturan-aturan, masyarakat sekitar, bagaimana serikat pekerja di perusahaan tersebut, juga bagaimana kepentingan dari para pemangku saham yang ada di perusahaan tersebut. Ini ada beberapa faktor eksternal lain yang tidak bisa diremehkan, yakni adanya persaingan global dari perusahaan-perusahaan lain atau customer-customer lain. Di sini juga yang masuk sebagai kategori faktor lingkungan lain adalah teknologi. Tidak bisa dipungkiri bahwa beberapa tahun terakhir ini teknologi juga memiliki peranan penting sebagai
sebagai pengganti manusia di perusahaan-perusahaan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang administrasinya itu sudah tergantikan dari manusia menjadi robotik atau memanfaatkan teknologi di kehidupannya. Dari bidang ekonomi dan peristiwa-peristiwa tak terduga seperti halnya yang kita alami sekarang, di mana pada waktu saat video ini dibuat, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, itu kan peristiwa-peristiwa tak terduga yang mana bisa mempengaruhi adanya manajemen sumber daya manusia. Seperti halnya contohnya di suatu perusahaan karena adanya COVID bisa melakukan pemecatan atau pengurangan beberapa jumlah karyawan agar perusahaannya terus berkembang dan lain-lain. Oke, itu faktor eksternal dari MSDM. Jika kita gambarkan di sini, kan tadi dijelaskan bahwa manajemen sumber daya itu adalah beberapa fungsinya, yang mana fungsinya itu akan mempengaruhi daripada faktor-faktor internal yang ada di perusahaan. Faktor-faktor internal yang ada di perusahaan diantaranya pemasaran, keuangan, operasi, dan lain-lain. Sedangkan untuk faktor eksternal yang bisa mempengaruhi diantaranya adalah pasar tenaga kerja, kejadian teknologi, dan lain-lain seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Jika digambarkan akan seperti ini. Oke, kita lanjut. Fungsi sumber daya manusia secara tradisional di perusahaan besar. Ini adalah contoh hierarki dari sebuah perusahaan yang mana dia masih menganut sistem manajemen secara tradisional, yang mana menempatkan SDM sebagai di bawah presiden langsung, presiden atau CEO perusahaan langsung, yang mana nantinya SDM adalah membawai beberapa manajer di bawahnya. Ada manajer pelatihan, kompensasi, penyediaan staf, dan lain-lain. Itu fungsi SDM tradisional di salah satu perusahaan besar. Dulunya itu seperti ini ya. Jadi SDM itu berada di sini. Oke. Akan tetapi untuk tahun-tahun terakhir, fungsi sumber daya manusia, manajer sumber daya manusia ini bergeser menjadi mitra strategi, atau yang mana manajer sumber daya di sini juga bekerja dengan manajer puncak, yang mana adalah CEO itu sendiri, dan lebih mendukung ke misi operasional perusahaan. Itu bedanya ya. Jadi untuk bisa dilihat di sini, jika yang pertama tadi tradisional memiliki fungsi-fungsi yang ditempatkan di bawah seorang manajer sumber daya. Jadi manajer-manajer seperti manajer keuangan, manajer kompensasi, dan lain-lain itu kan tadi di bawahnya manajemen sumber daya manusia. Akan tetapi pada waktu sekarang SDM harusnya sudah merasuk ke dalam manajemen strategik, yang mana nanti fokus hasil akhirnya adalah bagaimana organisasi itu lebih mengutamakan hasil akhir, dan yang mana lebih banyak nantinya sudah pasti menempatkan tugas-tugas administrasi ke teknologi. Dengan kata lain, organisasinya, struktur organisasinya akan berkembang seperti contoh di bawah ini. Tapi ini biasanya tergantung dari perusahaan-perusahaan itu sendiri. Jadi kebanyakan perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang itu memposisikan seperti ini. Jadi untuk manajer-manajer yang lain tadi itu dikurangi, jadi lebih ke langsung masuk ke manajer atau wakil presiden sumber daya manusia. Jadi untuk manajer-manajer yang di bawah tadi dihilangkan dan lebih masuk di sini, wakil presiden sumber daya manusia strategis. Itu jadi bedanya tadi ya sama yang pertama.
Oke, ini masuk di sini. Untuk kita langsung ke slide selanjutnya ya. Di sini ada analisis pekerjaan perangkat dasar MSDM, yang mana analisis pekerjaan ini biasanya dilakukan di daerah deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, yang mana di dalamnya terdapat perancangan MSDM, perekrutan, seleksi, dan lain-lain, yang mana nantinya akan memikul tugas dan tanggung jawab dari kewajiban yang diembankan perusahaan kepada SDM yang akan kita terima, yang mana nanti juga mempertimbangkan terkait pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari dimiliki oleh si SDM tadi. Oke, penjelasannya jadi seperti ini. Kalau diperinci, analisis pekerjaan sebagai perangkat dasar SDM. Analisis pekerjaan adalah proses sistematis untuk menentukan keterampilan, tugas, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi atau perusahaan. Analisis pekerjaan merupakan titik awal dari aktivitas SDM yang lain, karena di sini tadi ada rekrutan dan lain-lain ya. Jadi ini merupakan titik awal dari aktivitas yang dilakukan oleh sumber daya yang mau diterima di dalam sebuah perusahaan. Dalam lingkungan kerja dewasa ini dibutuhkan sistem analisis pekerjaan yang baik, dan itu menjadi penting karena dengan hal tersebut perusahaan akan mendapatkan sumber daya yang sesuai dengan keinginan dari perusahaan atau organisasi. Tanpa analisis pekerjaan sulit mendapatkan SDM yang sesuai, dan beberapa organisasi akan sulit untuk menjalankan fungsi lain terkait SDM karena dia tidak memiliki analisis pekerjaan yang tepat. Itu analisis pekerjaan sebagai perangkat dasar dari sumber daya manusia. Ini perangkat dasarnya ya. Di situ ada perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, pelatihan, dan lain-lain. Itu masuk di analisis pekerjaan. Oke. Ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk melakukan analisis pekerjaan. Yang pertama yakni aktivitas pekerjaan. Aktivitas berorientasi karyawan, jenis mesin, peralatan, dan fasilitas kerja yang ada di perusahaan, observasi, hal berwujud maupun tidak berwujud yang terkait dengan pekerjaan. Ini adalah beberapa item-item yang sangat dibutuhkan untuk melakukan analisis pekerjaan. Contoh yang pertama adalah aktivitas pekerjaan. Kita harus jelas dulu secara detail aktivitas pekerjaan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan yang nanti seiring dengan visi misi dari sebuah perusahaan itu sendiri. Terus dari aktivitas pekerjaan perusahaan kita lari lagi ke aktivitas yang berorientasi karyawan. Jadi yang berorientasi sumber daya manusia atau karyawan, di situ aktivitasnya apa aja gitu. Baru setelah kita breakdown dari aktivitas pekerjaan menjadi beberapa aktivitas yang berorientasi karyawan, di sini baru kita membreakdown lagi jenis mesin atau alat-alat apa aja dan fasilitas apa saja yang bisa digunakan untuk aktivitas yang berorientasi karyawan tersebut. Baru nanti kita observasi apa saja hal-hal berwujud maupun tidak berwujud yang terkait dengan pekerjaan sebagai manajemen sumber daya manusia tadi. Atau observasi kita untuk melakukan analisis pekerjaan. Untuk metode analisis pekerjaan sendiri, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Seperti halnya yang pertama, kita melakukan wawancara atau kuesioner terstruktur, atau mengamati pekerjaan yang sudah ada di perusahaan, melakukan wawancara dengan karyawan maupun atasan langsung, atau meminta karyawan mendeskripsikan aktivitas harian dalam pekerjaan dia.
Jadi kita lihat aktivitasnya dari apa yang dideskripsikan oleh karyawan. Itu beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan analisis pekerjaan. Oke, untuk pelaku analisis pekerjaan, di sini bisa karyawan dan atasan dari kita langsung, atau supervisi, atau kita bisa mengalihkan ke orang luar atau konsultan di luar perusahaan kita, atau bisa disebut biasanya tim audit dari luar untuk melakukan analisis pekerjaan di perusahaan yang tempat kita kerja gitu. Jadi bukan hanya dari intern perusahaan sendiri, tapi untuk melakukan analisis pekerjaan juga bisa dilakukan oleh orang dari luar atau konsultan dari luar. Ini slide selanjutnya. Di sini ada ketepatan waktu analisis pekerjaan. Cepatnya perubahan teknologi membuat tantangan akan analisis pekerjaan yang akurat menjadi lebih penting di saat ini dan saat yang akan datang. Jadi ketepatan waktu analisis pekerjaan ini akan selalu bergantung atau berubah-ubah seiring dengan perubahan teknologi yang ada. Jadi kita harus menyesuaikan dengan perubahan zaman yang ada. Jadi untuk itu, maka dari itu ketepatan waktu untuk melakukan analisis pekerjaan itu sangat diperlukan karena teknologi akan selalu berkembang dan berkembang. Oke. Proses perencanaan strategi. Karena tadi di manajemen sumber daya manusia itu kan sudah berorientasi pada perencanaan strategik ya. Jadi proses perencanaan strategik adalah proses di mana manajemen puncak menentukan tujuan dan sasaran organisasi serta bagaimana tujuan dan sasaran tersebut akan dicapai oleh perusahaan. Maksudnya di sini adalah manajemen sumber daya manusia juga harus tahu proses di mana manajemen puncak menentukan tujuan utama dan sasaran dari perusahaan itu, serta dia harus tahu bagaimana tujuan dan sasaran perusahaan itu dicapai khususnya di bidang manajemen sumber daya manusianya. Selanjutnya, perencanaan strategik di sini adalah merupakan suatu proses berkelanjutan yang dinamis dan selalu berubah-ubah sesuai dengan keadaan atau perkembangan zaman yang ada. Untuk proses perencanaan strategik sendiri dapat dikelompokkan ke dalam 4 langkah untuk menentukan perencanaannya. Yang pertama yakni menentukan misi organisasi, melakukan penilaian terhadap organisasi dan lingkungannya, serta menetapkan tujuan atau arahan yang lebih spesifik. Dalam hal ini kita menentukan scoping atau scope, ruang lingkup arahan yang lebih spesifik dari perusahaan. Lalu baru kita menentukan strategi untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Untuk perumusannya seperti ini, bisa kita lihat di situ ada penentuan visi misi, penilaian lingkungan, kita mengakomodir dulu faktor eksternal dan internal yang ada, lalu baru kita menetapkan tujuan dari sebuah perusahaan. Jika penilaian dari lingkungan eksternal, internal, dan tujuan sudah didapat, baru kita bisa menentukan strategi apa yang cocok untuk digunakan perusahaan supaya perusahaan itu lebih survive di lingkungannya. Lalu bagaimana nanti yang terakhir yakni bagaimana kita mengimplementasikan strategi yang kita buat tadi di perusahaan atau organisasi yang kita ikuti. Oke. Ini perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk pencocokan pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan pekerjaan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu.
Maksudnya di sini adalah untuk perencanaan SDM itu karena kita sudah masuk di lingkungan strategik ya. Strategik itu otomatis kita harus merencanakan beberapa tahun yang akan datang. Dengan kata lain, di sini kita harus melakukan perencanaan juga terkait kebutuhan-kebutuhan yang akan atau diperkirakan, diramalkan akan muncul dalam beberapa tahun yang akan datang. Nah, untuk itu ada beberapa komponen yang perlu ditinjau, yakni ada 2 komponen. Yang pertama adalah kebutuhan dan yang kedua adalah ketersediaan yang ada di perusahaan kita sekarang. Jadi itu kebutuhannya itu apa, butuh berapa, sekarang kita punya berapa kan gitu. Jadi nanti kita beberapa tahun masih perlu untuk berapa orang kan gitu. Misalkan sekarang di perusahaan kita ada 5 orang yang menangani sebuah divisi, dan divisi itu beberapa orang itu ada beberapa yang sudah mau pensiun atau memiliki umur yang lebih. Jadi otomatis nanti kita beberapa tahun harus juga memperkirakan bagaimana bapak tadi yang ada di tempat kerja kita, bapak atau ibu tadi, untuk pensiun, dan bagaimana cara kita nanti merencanakan untuk melakukan perekrutan. Jadi kita harus tahu itu dulu. Jadi komponen yang ada di perusahaan kebutuhannya itu berapa, sekarang kita punya berapa, beberapa tahun ke depan nanti kita yang harus kita siapkan bagaimana. Oke. Itu perencanaan SDM. Nah, setelah kalau digambarkan akan seperti ini. Itu adalah beberapa jika kita lakukan penggambaran akan dijadikan jadi seperti ini. Jadi kita juga gak menutup kemungkinan bahwa perusahaan-perusahaan kita sekarang adalah surplus karyawan atau kelebihan karyawan, di mana nanti kita harus melakukan beberapa tindakan-tindakan di bawah ini. Dan jika kekurangan kerjaan akan dilakukan rekrutmen seperti ini. Jadi perencanaan SDM ini harus benar-benar matang karena di situ akan melibatkan beberapa karyawan yang ada di perusahaan. Jangan sampai nanti apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan visi misi atau kebutuhan yang akan yang diinginkan oleh perusahaan. Oke. Ini yang tadi peramalan kebutuhan ya, untuk ketersediaan yang seperti yang saya jelaskan tadi. Kita perlu meramalkan bagaimana nanti perusahaan itu apa yang dibutuhkan dan berapa ke depannya, karena kita sudah masuk ke level strategi atau level manajemen strategi. Oke. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk melakukan perencanaan sumber daya manusia, di sini ada beberapa strategi bila kita mengalami surplus sumber daya manusia atau kelebihan sumber daya manusia. Jika kita mengalami hal tersebut, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama yakni memindahkan tenaga kerja yang tidak perlu untuk mencari dan dengan tidak perlu mencari penggantinya, atau memindahkan ke divisi lain yang dimana divisi lain itu kekurangan pekerjaan gitu. Misalkan ada di perusahaan kita nih, kan ada di salah satu divisi itu surplus untuk untuk pegawainya, jadi di divisi lain kekurangan lah. Ini perlu adanya pemindahan sehingga nanti bisa saling balance antara divisi satu dan divisi lainnya. Dan cara yang kedua yakni mengurangi jumlah jam kerja. Nah, dengan adanya pegawai yang banyak, kita bisa mengakomodir hal tersebut dengan cara mengurangi jumlah jam kerja dari masing-masing pegawai. Misalkan untuk satu orang yang biasanya 8 jam, karena di situ ada 2 orang, jadi kita bagi jamnya, jadi satu orang dapat 4 jam atau masing-masing dapat 4 jam. Itu salah satu strategi untuk mengatasi kelebihan pegawai. Yang ketiga, mengadakan pembagian kerja atau dibagi kerjanya.
itu juga bisa. Yang ketiga, yakni perusahaan menawarkan diri untuk orang-orang yang sudah mau pensiun. Jadi menawarkan pensiun dini kepada mereka. Dan yang terakhir, yakni memberhentikan tenaga kerja untuk sementara waktu atau memulangkan sementara waktu. Ini beberapa yang tidak disukai oleh pegawai. Dan terakhir ini biasanya lebih tidak disukai, yaitu memberhentikan tenaga kerja untuk selamanya atau melakukan pemutusan hubungan kerja atau bisa disebut PHK. Oke. Nah, ini kebalikannya ya. Jika tadi kita surplus untuk SDM, di sini kita kekurangan. Jadi seperti halnya yang pertama, di sini juga ada memindahkan tenaga kerja ke jabatan yang kekurangan tenaga kerja. Jadi seperti yang tadi ya, hampir sama. Yang kedua, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk dipromosikan ke jabatan yang kekurangan tenaga kerja. Jadi di sini poinnya di mengadakan pelatihan tenaga kerja. Jadi yang strategi selanjutnya, yang C, yakni melakukan perubahan jam kerja. Jika tadi mengurangi, membaginya, di sini menambahkan jam kerja. Oke. Dan yang keempat, mempekerjakan tenaga outsource untuk bagian-bagian tertentu. Jadi kita seperti menyewa tenaga dari luar untuk dipekerjakan di situ, kan gitu. Yang kelima, mempekerjakan tenaga dengan bekerja penuh untuk sementara waktu atau biasanya karyawan kontrak di sini ya. Dan yang terakhir ini mempekerjakan baru, yaitu kita menerima tenaga baru atau menerima pegawai baru. Ini adalah program suksesi, yaitu program di mana proses kita memastikan tersedianya orang-orang yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi-posisi manajerial kunci. Gitu posisi-posisi tersebut lowong. Dan di sini mencakup beberapa kegiatan karyawan, diantaranya ada kematian, pengunduran diri, pemberhentian yang tidak direncanakan, atau pensiun yang telah tiba saatnya dari salah satu penjabat yang ada. Ini maksudnya di sini adalah kita sebagai manajemen sumber daya harus melakukan program suksesi ini, yang mana program manajemen sumber daya harus memastikan telah tersedianya orang-orang yang memenuhi capability, memenuhi syarat-syarat untuk mengisi bagian-bagian penting di perusahaan. Jikalau nantinya bagian-bagian itu mengalami miss, seperti halnya adanya orang yang meninggal, mengundurkan diri. Ya, manajemen SDM ini harus tahu. Nah, misalkan ya ada manajer keuangan meninggal. Nah, nanti dia harus punya beberapa sosok yang bisa menggantikan dari manajer itu. Nah, manajer sumber daya manusia harus sudah tahu itu. Maksudnya punya program sukses ini. Siapa sih yang nantinya akan dipromosikan dan lain-lain. Oke. Perubahan tenaga kerja organisasi. Di sini ada seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa alasan, diantaranya pensiun, mengundurkan diri, PHK, meninggal dunia, dan kehilangannya jam kerja. Ini beberapa penyebab terjadinya perubahan tenaga kerja di suatu organisasi atau perusahaan. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan analisis beban kerja. Jadi, karena di sini ada hal-hal yang bisa mempengaruhi kinerja perusahaan, maka dari itu perusahaan itu perlu melakukan analisis beban kerja. Analisis beban kerja adalah atau biasa disebut workload analysis atau WLA, yang mana analisis beban kerja adalah menentukan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam beberapa jangka waktu tertentu. WLA biasanya
Di sini rumusnya seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Nanti juga saya kasih contoh. Ini contoh dari WLA. Diketahui sebuah PT selalu ingin maju, maksudnya ini nama PT-nya selalu ingin maju, memiliki beban kerja produksi sebanyak 96.000 unit produksi yang harus diselesaikan dia dalam waktu 3 bulan. Satu unit produksi menghabiskan waktu 0,5 jam kerja. Dalam satu minggu, pegawai memiliki 40 jam kerja. Berapakah jumlah tenaga kerja atau pegawai yang dibutuhkan untuk menyelesaikan beban kerja dari produksi tersebut? Nah, di sini diketahui jumlah volume pekerjaan atau berapa jam kerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Maka dari itu perusahaan harus menghitung yang mana di sini diketahui waktu yang harus dikerjakan adalah 3 bulan. Nah, dalam satu minggu pegawai memiliki 40 jam kerja. Jadi pegawai dalam satu minggu itu memiliki 40 jam kerja. Yang mana harus dikalikan 4 karena satu bulan itu adalah 4 minggu. Jadi kita kalikan 4 dikali 3 dikali 40, ketemunya adalah standar prestasi atau yang disebut standar prestasi ini adalah 480 jam kerja. Maka jika kita masukkan ke dalam rumus tersebut, kita dapat mengetahui jika 480 jam kerja jika dibagi standar prestasi, maka orang yang dibutuhkan adalah 100 orang. Maka dari itu untuk menyelesaikan beban produksi sebanyak 96.000 unit dalam 3 bulan dibutuhkan tenaga kerja 100 orang. Ini yang dimaksud dari workload analysis, atau kita menganalisis beban kerja yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Gitu. Oke, slide selanjutnya, sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah pendekatan terorganisasi untuk memperoleh informasi yang relevan, tepat waktu, yang digunakan sebagai dasar perusahaan untuk melakukan pengambilan keputusan dalam hal sumber daya manusia. Nah, di sini jika digambarkan adalah seperti ini. Sistem informasi sumber daya manusia biasanya memiliki tujuan untuk mengintegrasikan proses-proses inti dalam sistem yang bebas dari kesalahan. Seperti contoh di sini adalah ada beberapa data input, dan di sini adalah sistem human resource information yang nantinya dari sistem ini diharapkan ada data output, yang mana data output ini dijadikan perusahaan untuk melakukan beberapa acuan untuk melakukan beberapa keputusan perusahaan. Seperti di sini data yang diinput ke dalam sistem informasi sumber daya adalah analisis pekerjaan. Maka jika dimasukkan ke dalam sistem informasi perusahaan, di situ perusahaan akan tahu dan bisa melacak karyawan-karyawan dengan job analisis tertentu, misalkan gitu. Contoh lain di sini ada tunjangan. Nah, data input tunjangan ini jika dimasukkan ke dalam sistem informasi manajemen, maka outputnya berupa program tunjangan. Misalkan berapa tunjangan yang diberikan untuk untuk pegawai yang memiliki 1 anak, 2 anak. Misalkan berapa program tunjangan yang digunakan untuk pegawai yang sakit. Misalnya yang mungkin mengklaimkan beberapa obat dari resep dokter yang diterimanya. Jadi di sini sudah terinput semua, yang mana diharapkan dari adanya sistem informasi sumber daya manusia ini akan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada di
perusahaan, yang mana nantinya data output di sini akan dijadikan perusahaan sebagai dasar untuk menyusun rencana manajemen atau rencana strategi perusahaan beberapa tahun ke depan. Itu yang dimaksud sistem informasi sumber daya manusia. Jadi secara ringkas, skala jenis manajemen sumber daya manusia yang dilakukan pada intinya adalah untuk memberikan hasil yang terbaik bagi perusahaan dan organisasi, baik berupa manajemen strategik atau manajemen sumber daya manusia yang diharapkan sangat menguntungkan untuk perusahaan nantinya. Jadi memberikan effort yang baik untuk perusahaan nantinya. Oke, itu slide terakhir. Dan saya harap kalian lebih memahami lagi apa beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Jika ada yang kurang berkenan, saya minta maaf. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di forum IRP biar nggak sepi. Itunya apa? Forumnya. Jadi saya harap lebih aktif lagi untuk bertanya. Oke, saya untuk materi kita pada sore hari ini saya kira cukup sekian. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Assalamualaikum.